Tentu saja yang saya hormati. Jadi berdirinya saya di sini akan mempresentasikan materi selanjutnya yang berjudul pengaruh gadget terhadap perkembangan anak menurut perspektif Puji Asmaul Husna, studi kasusnya SDN Cimahi 01. Daftar belakang masalah. Gadget secara pengertian umum adalah bagian suatu perangkat elektronik yang mempunyai fungsi khusus pada setiap perangkatnya, seperti handphone, komputer, yang bermanfaat untuk memudahkan semua aktivitas. Gadget banyak memberikan manfaat dan dalam hal berkomunikasi, urusan bisnis maupun pekerjaan. Mencari informasi dari jarak jauh atau hanya untuk hiburan semata, karena penggunaan gadget akan berdampak negatif bagi anak-anak dan akan merugikan anak-anak jika kebanyakan menggunakan gadget. Anak dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran, jadi anak menjadi malas belajar dan lebih ketergantungan dalam handphone daripada memilih untuk belajar. Karena penggunaan gadget yang baik untuk anak yaitu tidak lebih dari 30 menit dan hanya 1-2 pemakaian perharinya. Sedangkan pemakaian gadget minimal 2 jam akan berkelanjutan setiap hari akan mempengaruhi psikologis anak, seperti anak akan kecanduan dalam gadget daripada anak melakukan yang seharusnya dilakukan, yaitu belajar. Pada proses tumbuh kembang anak secara alami, anak dapat terganggu karena menggunakan gadget. Karena pada usia 7-12 tahun, anak tidak disarankan untuk menggunakan gadget. Seharusnya orang tua mengawasi anak pada saat menggunakan gadget. Komunikasi anak dan orang tua akan jadi memburuk ketika anak kebanyakan bermain gadget. Sebenarnya gadget tidak menimbulkan dampak positif, dampak negatif saja, karena ada dampak positifnya yang ada pada gadget. Dapat mengetahui informasi yang baru. Tetapi pada dasarnya anak-anak belum waktunya untuk diberikan gadget, karena hal ini akan mengakibatkan anak menjadi berubah perilaku yang berlebihan, sehingga diperlukan pengawasan dalam menggunakan gadget untuk memainkan aplikasi permainan dihadirkan anak mempunyai sikap berlebihan akan adanya gadget. Sebagaimana hadis yang menerangkan orang yang berlebihan dalam melakukan sesuatu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mutanaqiuna wallaha salasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berlebihan. Beliau mengucapkannya 3 kali. Maksud dari hadis di atas adalah Nabi SAW di sini melarang melakukan sesuatu itu, karena sikap yang berlebihan yang paling besar, utama untuk diwaspadai adalah sikap melampaui batas. Yang pertama ada pengertian gadget. Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris. Banyak yang mengartikan sebuah alat elektronik yang berukuran relatif kecil yang mempunyai fungsi khusus dan memiliki tujuan yang berguna. Umumnya terhadap sesuatu yang baru. Akan tetapi pendapat lain mengatakan pengertian gadget adalah suatu benda elektronik yang berukuran yang bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua ada sejarah gadget. Gadget ditemukan pertama oleh Martin Kovac, yaitu seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Walaupun banyak
gadget adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola, divisi tempat Koper bekerja, dan model pertama diketahui perkembangan gadget dari masa ke masa, mulai dari perangkat yang bernama HP, handphone, HP perkembangan dari pesawat elektronik, telepon. Bedanya, telepon masih menggunakan kabel penggabung praktis, bisa dibawa kemana-mana. Di Indonesia, jaringan HP nirkabel ada dua jenis, yaitu GSM Global System for Mobile dan CDMA Cloud Division Mobile Access. Banyak perusahaan besar yang memproduksi HP, mulai dari Nokia, Motorola, dan Sony Ericsson. Teknologi dari tahun ke tahun memang berkembang cepat. Adapun fungsi dan manfaat gadget. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Manusia dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat, praktis, dan lebih efisien dengan menggunakan handphone. Yang kedua, wawasan bertambah. Mempermudah manusia dalam mencari informasi dan menambahnya wawasan. Yang ketiga, pendidikan. Melalui gadget kita dapat mengakses berbagai ilmu pengetahuan yang kita butuhkan tanpa harus pergi ke perpustakaan yang jauh untuk dijangkau. Perkembangan gadget pada zaman sekarang. Di zaman yang sangat modern ini, perkembangan teknologi terus berkembang karena perkembangan teknologi akan berjalan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yang paling umum. Teknologi diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan memberikan nilai yang positif. Penggunaan gadget yang berlebih-lebihan akan berdampak buruk bagi anak. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih emosional karena merasa diganggu saat asik bermain game. Untuk itu, orang tua secara bijak mengawasi anak karena kebiasaan anak-anak dalam bermain gadget tidak bisa dipungkiri. Karena peran orang tua terhadap anak-anaknya harus selalu dilakukan, jangan sampai orang tua membiarkan anak lebih mementingkan gadget, karena semakin canggih zaman maka semakin banyak gadget yang digunakan. Apalagi sekarang ini semakin banyaknya aplikasi canggih yang terus berkembang pesat, semakin banyak pula orang yang menggunakannya untuk kebutuhan dalam mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan setiap harinya. Peminat gadget di Indonesia semakin bertambah. Hampir semua kalangan masyarakat gemar menggunakan gadget. Karena itulah seorang orang dengan mudah untuk memiliki gadget. Adapun pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget. Dari ruginya mengenalkan gadget pada anak dan akhirnya memang sangat tergantung pada kesiapan orang tua dalam mengenalkan dan mengawasi anak saat bermain gadget. Karena itu, para orang tua perlu diingatkan peran penting mereka dalam pemanfaatan gadget pada anak. Orang tua perlu menerapkan aturan kepada anak-anaknya dalam menggunakan gadget. Yang pertama, beri anak kesempatan pada anak untuk belajar menggunakan gadget. Untuk belajar, karena penggunaan gadget pada saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kemudian, bahwa gadget mempunyai efek-efek tertentu terhadap penggunaannya. Sudah jelas manfaat dan tujuan dalam penggunaan gadget, yaitu memberikan arahan kepada anak bagaimana menggunakan gadget dengan benar maupun posisi duduk dan cara memperhatikan cahaya dan jarak pandang mata dengan gadget, karena jarak pandang yang terlalu dekat akan mengganggu penglihatan anak. Yang kedua, memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak.
Sesuaikan dengan usia dan kemampuan anak. Semua permainan sosial media, video, itu semua harus melalui pengawasan orang tua. Kemudian, berikan penjelasan yang bijak kepada anak akan setiap fungsi dari konten yang terjadi pada gadget. Anak-anak bisa menerima penjelasan sebelum mereka asik dengan gadgetnya. Orang tua harus memberikan secara jelas dan rinci tentang penggunaan setiap software yang ada di handphone. Ketiga, tempatkan gadget di ruang umum. Kadang orang tua merasa bangga dengan dapat meletakkan gadget di dalam kamar anak mereka. Hal ini sebenarnya membahayakan karena orang tua susah memantau kegiatan anak dalam menggunakan gadget. Karena kebiasaan bermain gadget dengan posisi tidur tidak baik untuk kesehatan mata. Yang keempat, mengatur durasi penggunaan gadget. Jangan membiarkan anak-anak menggunakan gadget. Semua sarana ini memang memastikan hingga anak-anak lupa waktu. Untuk itu orang tua harus bisa menegaskan batas waktu penggunaan gadget pada anaknya. Yang kelima, membantu agar anak-anak dapat membuat keputusan sendiri. Kadang anak ingin menciptakan suasana yang baru tetapi tidak berani berkomunikasi dengan orang tua. Tanamkan pula rasa takut terhadap Tuhan sehingga terhadap mereka, sehingga jika tidak ada orang tua, dia tahu bahwa Tuhan memperhatikan dan melihat apa yang dilakukan. Dampak negatif gadget terhadap perkembangan anak-anak. Yang pertama, waktu akan terbuang sia-sia. Yang kedua, perkembangan otak. Yang ketiga, dapat mempengaruhi perilaku anak. Dan yang keempat, sulit berkonsentrasi terhadap dunia nyata. Adapun cara mengatasi dampak negatif dari pengaruh gadget terhadap prestasi anak. Sosok yang paling berpengaruh dalam mencegah maupun mengatasi dampak negatif dari gadget adalah orang tua. Maka orang tua memiliki peran besar dalam mendidik dan mencegah agar teknologi gadget tidak berdampak negatif bagi anak. Cara yang harus dilakukan orang tua yaitu berilah sesuai usia. Anak usia di bawah 5 tahun boleh-boleh saja diberi gadget, tapi harus memakai durasi pemakaian yang diatur. Karena di atas usia 5 tahun mulai 7 sampai 12 tahun orang tua bisa memperbanyak waktu anak bergaul dengan gadget. Di usia ini anak sudah harus menggali informasi dari lingkungan, maka orang tua diharapkan untuk mengatur pemakaian gadget terhadap anak. Yang kedua, hindarkan kecanduan. Kasus kecanduan atau penyalahgunaan gadget biasanya terjadi karena orang tua tidak mengontrol penggunaannya saat anak masih kecil. Maka sampai remaja pun dia melakukan cara pembelajaran yang sama. Akan susah mengubah karena kebiasaan ini sudah terbentuk. Sebabnya orang tua harus menetapkan reward dan punishment. Kalau ini berhasil dijalankan, maka anak akan bisa melakukannya secara bertanggung jawab dan terhindar dari kecanduan. Adapun dampak positif terhadap perkembangan anak. Yang pertama, belajar menanggapi teknologi dan mempermudah komunikasi bisa menambah pengetahuan anak. Munculnya metode pembelajaran baru. Adapun kesimpulan dari pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Pengaruh gadget terhadap perkembangan karakter anak menurut perspektif Musna studi kasus dari 1991, gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris banyak yang mengartikan sebuah alat elektronik yang berukuran relatif kecil yang mempunyai fungsi khusus dan memiliki tujuan yang berbeda, umumnya terhadap sesuatu yang baru. Gadget bisa menolong kehidupan dalam banyak hal, mulai dari mencari informasi, mengenal apapun di dunia ini. Akan tetapi, apabila
memanggil anak supaya berpikir kreatif justru menjadikan anak jadi malas belajar. Perlu diketahui, fungsi dan manfaat gadget yang sesuai dengan penggunaannya adalah sebagai alat komunikasi. Sekarang zaman era globalisasi, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat, praktis, dan lebih efisien menggunakan handphone dan dapat mempermudah untuk mencari informasi. Ada dampak positifnya yaitu meningkatkan semangat belajar anak, tetapi ada juga dampak negatifnya, terdapat pada kemalasan karena anak lebih mementingkan gadget daripada pembelajarannya. Gadget adalah salah satu cara alat komunikasi aktif yang setiap harinya digunakan oleh semua orang, mulai dari kalangan anak-anak sampai dewasa, terutama di kalangan anak-anak. Gadget sudah menjadi alat elektronik yang sulit untuk dicegah. Hal itu dikarenakan karena banyaknya aplikasi dan games yang bisa mencuri otak anak-anak, sehingga banyak anak yang kehilangan masa anak-anaknya. Maka dari itu, para orang tua sangat diperlukan untuk merubah kebiasaan anak-anak dan mengawasi kegiatan anak-anak menggunakan gadget. Selanjutnya akan ditanyakan pertanyaan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Anzani. Ini judulnya itu adalah pengaruh gadget terhadap perkembangan karakter anak menurut pandangan dari Puji Asmaul Husna. Cuman dari judulnya saja agak harus diperbaiki seharusnya. Jadi yang kamu jelaskan tadi itu sebenarnya sudah masuk ke dalam dampak. Jadi kalau misalnya dia judulnya dampak, itu sudah masuk kepada poin intinya. Karena kan ternyata dari tadi yang kamu jelaskan di awal menggunakan ini itu terlalu panjang, ya. Kalau misalnya kamu menggunakan dampak, pasti sudah tahu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Nah kemudian karena ini adalah pandangannya Puji Asmaul Husna, ketika ibu baca makalah ini, kamu tidak mencantumkan pemikiran kamu di dalam sini. Seharusnya kan walaupun ini pandangannya Puji Asmaul Husna, kamu harus sedikit mengutip ini menurut siapa, Puji Asmaul Husna yang bagi yang sebelah mana. Kemudian kamu juga memperjelas menurut penulis. Jadi ada tambahan dari pemikiran kamu sendiri. Ini tuh seakan-akan kamu tuh kayak kopas aja makalahnya Puji gitu. Jadi kamu tidak mencantumkan pemikiran kamu sendiri terhadap pengaruh gadget ini. Nah sekarang itu mau tanya, ini kan studi lapangan ya si Puji ini di SDN Cimande ini. Apakah kamu melakukan juga studi lapangan atau wawancara terhadap siswi di SDN Cimande ini untuk memperjelas atau untuk mengkonkretkan pengaruh dari gadget ini itu sebenarnya bagaimana untuk tanggapan saat ini? Survei nggak misalnya? Enggak. Kemudian kalau misalnya studi lapangan kan maksudnya harus ada perubahan berarti bagaimana dari pemahamannya yang sekarang gitu. Ini Puji Astuti pada tahun berapa? Husna ya Pak Astuti. Astuti ini tahun berapa? Ya kan? Jadi biar apa kamu wawancara sama adik kamu sendiri? Ya? Dan apa kata dia? Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya yang tadi Bu, bisa dilihat dari sehari-harinya dia, Ya? sama saya, Sama kamu? maksudnya sama saya dilihat sehari-hari dia. Jadi dampak-dampaknya udah kelihatan dari sikapnya. Dari karakternya?
lebih banyak dampak positifnya apa dampak negatifnya? Negatifnya. Dampak negatifnya. Kemudian kamu mencantumkan pemikiran kamu tidak dalam makalah kamu. Di bagian mana? Bagian pengawasan. Coba sebutkan. Tentukan di slide ya. Pengawasan itu yang pertama dikasih kesempatan untuk belajar menggunakan gadget. Terus yang keduanya itu ini memilih aplikasi yang sesuai sama kebutuhan dia. Yang ketiganya tempatkan gadget di ruang umum. Yang keempat mengatur durasi penggunaan gadget. Dan yang kelimanya membantu agar dapat membuat keputusan sendiri. Itu pemikiran kamu atau kamu membaca dari makalah yang lain? Baca dengan ditambahin. Ditambahin. Itu dikasih footnote. Itu kamu ambil dari mananya? Tidak. Berarti kamu bikin sendiri dong foto itu. Ini benar ya Allah. Ya kan? Kalau misalnya kamu mau menyantumkan sesuatu pemahaman kamu tersebut, balik lagi ketika kamu membuat dalam makalah itu tidak walaupun kita punya pemikiran sendiri, pasti kita itu pernah membaca atau memahami dari makalah-makalah yang lain sehingga mengharuskan kita untuk memberikan pembuktian bahwasanya kita tuh mengutip dari mana. Ya kan pasti dalam makalah ini tidak mungkin semuanya itu pandangannya Puji Asmaul Husna saja, ya kan? Kalau misalnya di sini semuanya pandangannya Puji Asmaul Husna, berarti kamu itu hanya mengcopy paste makalahnya dia, kemudian kamu mengambil dan mengatasnamakan bahwa makalah ini jadi pandangan kamu kalau seperti itu. Sedangkan di karya tulis ilmiah ini adalah menjuru seberapa banyak kamu telah membaca makalah-makalah yang menerangkan tentang apa sih dampak pengaruh dari negatif dan positifnya gadget tersebut, ya kan? Ini kan secara global kamu yang menjelaskan, oh gadget tuh kayak gini, negatifnya kayak gini, positifnya kayak gini, kayak gitu. Jadi tidak terlalu banyak pemikiran-pemikiran kamu ataupun kutipan-kutipan dari makalah ini kamu masukkan ke dalam makalah ini. Paham? Selanjutnya pertanyaan yang akan disampaikan oleh penghuni yang lain kepada ini dipersilakan. Anjani. Ya. Apa ini materinya? Apa? Makalahnya pengaruh gadget ya. Pengaruh gadget terhadap perkembangan karakter anak menurut perspektif Puji Asmaul Husna. Studi kasus SDN Cimande 1. Pertama kali kamu dapat judul ini dari siapa? Hah? Dari siapa? Searching. Oh, searching. Terus, kamu tahu nggak studi kasus kayak gimana bentuknya? Nggak tahu. Pernah belajar? Belum ada ya? PTK belum ada ya? Ya mana ya? Kan kalau studi kasus biasanya bentuknya PTK, penelitian tindakan kelas. Di situ ada problem, di situ ada solusi. Nah itu. Jadi kalau pengaruh gadget terhadap perkembangan anak, berarti adanya masalah, pasti ada solusinya di situ. Biasanya seperti itu. Kalau studi kasus kalau tentang PTK itu, penelitian tindakan kelas. Terus masuk ke gadget.
Gadget. Gadget itu apa sih tadi? Itu alat komunikasi berukuran kecil. Alat komunikasi berukuran kecil. Dulu itu kalau seingat saya pernah pegang pager. Apa tuh? Pager. Tahu nggak pager? Yang Motorola doang itu pager itu. Pager. Habis itu ke handphone yang dilipat, yang gede. Ya. Simon, kamu tahu Simon? Gak tahu ya? Punyain belum tahu ya Simon? Ya ada yang tahu, punya Simon dia dulu. Kecil ya Simon dulu. Warnanya pasti hitam putih. Ada yang Motorola, ada yang yang udah poli-poli, ada yang masih biasa tuh. Iya, dulu tuh kayak gitu. Kita tahu sekarang udah ada macam-macam lah. Ya. Intinya apa? Dari gadget ini dan apa yang kamu temukan, coba presentasikan kembali dampak yang kamu temukan dari gadget. Ada dampak negatif dan dampak positif, betul. Dari judul saja sudah barusan dibahas oleh Bu Resti. Itu kayaknya tidak, ini masih apa ya? Masih Kalau istilah usul fikih itu belum kos. Ya. Apalagi taksis. Nanti ada taksisnya di situ. Ya. Nah, makanya kalau seandainya ada kata-kata dampaknya, lumayan lah. Ya, atau berpengaruh, itu pengaruhnya. Ada di situ dampaknya, ada. Positifnya apa? Positifnya jadi mengetahui informasi. Mengetahui informasi. Apakah hanya berpatokan ke gadget mengetahui informasi? Iya. Jadi secara keseluruhan apa tuh? Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Apa? Munculnya metode pembelajaran yang baru. Muncul metode pembelajaran yang baru. Ya udahlah, negatifnya apa? Negatifnya dapat mempengaruhi perilaku anak. Dapat mempengaruhi perilaku anak. Oh gitu. Berarti ada positif, ada negatif. Kalau menurut pendapat penulis sendiri, lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya? Lebih banyak negatifnya. Lebih banyak negatifnya. Berarti kalau lebih banyak negatifnya, haram nggak? Diperbolehkan nggak gadget? Diperbolehkan asal dibatasi. Diperbolehkan asal dibatasi. Kan tapi banyak pengaruh negatifnya daripada positifnya. Gimana penjelasannya? Puji Asmaul Husna itu siapa sih? Hah? Mahasiswi. Oh. Mahasiswa yang ngelakuin research buat skripsinya. Oh, itu Puji Asmaul Husna itu. Enggak, kirain penulis sendiri tahu si Puji itu nggak sendiri apa? Oh, nggak tahu Puji itu kayak gimana bentuknya. Kenapa harus puji gitu? Nggak diadeng nggak gitu? Oke, sekarang berarti coba terangkan apa ya? Urgensi dari apa yang kamu teliti sekarang. Apa urgensinya? Apa faedahnya? Faedahnya terhadap apa yang kamu tulis. Apa yang kamu teliti dari penulisan karya ilmiah ini yang berkaitan dengan pengaruh gadget terhadap perkembangan anak ini. Apa urgensinya? Buat dirimu sendiri, buat penulis sendiri apa sih?
kita jadi bisa mengetahui pengaruh yang ada di dia. Terus apalagi selain itu? Terus juga memberitahu ada kakak saudara-saudara yang gangguan dia. Gitu ya. Nah, berarti kalau seperti itu, apakah bisa diaplikasikan dalam sehari-hari? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya, kalau seperti itu, kalau bisa. Bukti real dari kenyataannya juga toh. Ya, ya, apalagi nih. Wah, nanti sekarang alhamdulillah, ya. Waktu kalian kelas 5 tuh, macam-macam tuh. Minta geger, diperbolehkan di pondok. Iya, lu yang pada minta, kan? Kita yang larang semua itu sampai kemudian. Akan kalian tahu geger itu berpengaruh seperti apa, ya? Nah, barusan sudah dipresentasikan. Berarti tuh nanti pulang keluar apa? Pulang berarti ya. Liburan atau kamu sudah keluar dari sini, saya tahu berapa persen, berapa hari, setiap menit, setiap detik yang kamu menggunakan gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ustaz dulu yang penerangan pemaparan kamu tentang materinya, seakan-akan pemateri membaca, betul tadi yang diucapkan Coach Resti, membaca hasil karya Asma. Jadi tidak pada dasar kamu awal ketika kamu memilih judul ini, kamu benar-benar apa namanya ide atau apapun itu karya kamu tertuang di situ. Dan itu tidak. Ya sudah jelas nih, sudah jelas dibawakan dan dibacakan dari hasil ini, dari karya tulis Asma Husna. Lebih banyak mudorotnya ketimbang maslahat. Saya ulangi, lebih banyak mudorotnya ketimbang maslahat. Jangankan buat anak kecil, kita yang bisa tahu aina doror, aina doror, aina mana yang baik buat kita, mana yang tidak baik buat, masih pada bab dikatakan HP membawa mudorot. Itu bagi kita yang sudah mukallaf, bagi kita yang tahu mana yang baik dan tidak baik. Apalagi anak kecil. Ya, anak kecil belum tahu dia mana yang baik mana yang tidak. Yang penting main HP. Terus tidur HP, bangun tidur HP. Kalian, ya kan? Jadi betul-betul maka ya sebenarnya untuk perkara ini, maka pertanyaannya setuju tidak gadgetnya tidak boleh di pondok? Setuju nggak kalau HP, laptop itu tidak boleh di pondok? Harus setuju. Kenapa harus setuju? Nah kan Aldi udah ngasih kode sini. Yang mudorotnya sudah jelas. Banyak yang digunakan yang digunakan pada posisi ya salah. Ya betul tadi yang dikatakan oleh pemateri, mendapatkan informasi, ya salah satunya kamu mendapatkan artikel ini, mendapatkan
apa namanya referensi pada penulisan KTI ya dari jajan. Ya walaupun tidak HP ya bentuknya ya laptop ya apa itu ya itu sudah pada masuk ke kategori elektronik apa teknologi. Lalu pertanyaannya, pendapat kamu ini bukan apa? Jangan dibaca lagi yang kamu sudah sampaikan. Sepenting apa gadget bagi dirimu? Sepenting apa? HP kata HP untuk aku. Seperti alat komunikasi untuk mencari informasi. Iya, jangan dibaca pada bab itu yang sudah dibaca. Artinya komunikasi. Komunikasi. Selain komunikasi, Untuk mencari informasi informasi apa? informasi yang belum diketahui. Oh. Baik, semangat semuanya. Sekian translasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.